Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie Bro. Kali ini kita akan mengulas film berjudul Bagheera yang dibintangi Sri Murali dan Rukmini Pasand. Tanpa berlama-lama kita gas aja bro. Film dibuka dengan kisah masa kecil Pedat Prabakar, seorang anak laki-laki yang semangat dan suka berimajinasi. Sejak kecil dia bercita-cita menjadi pahlawan super, seorang penyelamat yang bisa melindungi semua orang dari kejahatan. Tapi mimpinya berubah setelah mendengar kata-kata terakhir ibu. Dalam adegan penuh emosi itu, sang ibu memegang tangan Bang Jago kecil dan berkata bahwa pahlawan sejati bukanlah yang memakai jubah, tapi mereka yang berani melindungi orang lain tanpa pamrih. Polisi, dokter, tentara, merekalah pahlawan sebenarnya bro. Kata-kata itu menancap dalam hati si abang Jago kecil. Sejak hari itu dia bertekad menjadi polisi seperti ayahnya Prabakar, seorang perwira senior di kepolisian Karnataka. Singkat cerita, Bang Jago kini tumbuh menjadi pria tangguh dan cerdas. Ia menyelesaikan pelatihan kepolisian dengan hasil terbaik dan akhirnya mendapat penugasan di Mangalore. Disinilah kisah hidupnya berubah total bro. Di kota itu, Bang Jago bertemu dengan si gadis cantik, seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit. Dia tak hanya cantik tapi juga tegas, berani dan berhati lembut tentunya. Dari pertemuan yang awalnya hanya profesional, benih cinta perlahan mulai tumbuh dan makin lama makin ke arah yang makin serius. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar bro. Suatu hari Bang Jago memimpin operasi besar mengungkap jaringan gangster di Mangalore. Operasi berjalan sukses, belasan penjahat berhasil ditangkap. Namun beberapa hari kemudian semua pelaku dibebaskan begitu saja. Bang Jago terkejut dan marah. Ia mencari tahu alasan dibalik pembebasan itu dan betapa hancur hatinya saat dia tahu bahwa ayahnya sendiri ikut menerima suap untuk menutup kasus tersebut. Konfrontasi antara ayah dan anak pun tak terhindarkan. Si abang Jago akhirnya mengalah. Dari sinilah benih kekecewaan dalam diri Bang Jago tumbuh menjadi kemarahan yang luar biasa. Selang beberapa hari, seorang ibu berteriak datang ke kantor polisi. Ia datang dengan membawa anak gadisnya yang telah diruda paksa sejumlah penjahat. Perempuan itu protes karena sebelumnya dia telah melaporkan kehilangan anak gadisnya itu. Tapi para polisi di sana hanya diam membisu. Dan siapa sangka anak gadis si ibu tiba-tiba saja membakar dirinya bro. Dia mengambil jerigen bensin dan menyiramkan ke tubuhnya. Dan tak butuh waktu lama si Jago merah melahap tubuhnya. Bang Jago yang melihat itu mencoba untuk menyelamatkan. Ia bergegas mengambil talpak meja untuk memadamkan api. Tapi sayang, nyawa si gadis sudah tak tertolong lagi. Adegan ini jadi titik balik hidup Bang Jago, karena mulai malam itu lahirlah sosok misterius bertopeng yang dikenal masyarakat dengan nama Bagheera, simbol keberanian dan pembalasan. Bang Jago mulai menjalani dua kehidupan. Siang harinya ia menjadi polisi yang terlihat santai dan sedikit korup agar tak dicurigai. Tapi malam harinya ia mengenakan kostum hitam dan menebar teror bagi para pelaku kejahatan. Dalam aksi pertamanya, Bagheera memburu para pemerkosa gadis yang membakar dirinya sendiri. Ia menyiksa mereka satu persatu lalu membunuhnya dengan cara brutal. Dan saat kejadian itu terungkap, kota pun dibuat geger karenanya. Tidak ada yang tahu siapa Bagheera kecuali satu orang, Narayana, anggota polisi sekaligus anak buah si abang Jago bro. Suatu ketika Bang Jago menerima laporan tentang kasus menghilangnya orang-orang secara misterius. Penyelidikan mengarah ke pelabuhan Mangalore, tempat seorang kriminal bernama Kotian menjalankan bisnis gelapnya. Malam itu Bang Jago menyusup ke pelabuhan. Ia pun terlibat perkelahian hingga tembak-tembakan dengan ledakan terjadi di mana-mana. Bang Jago berhasil menggagalkan penyelundupan, tapi ia sempat tertembak dan nyaris kehilangan nyawa. Dengan tubuh penuh luka, ia pergi ke rumah si gadis cantik. Saat merawatnya, si cantik akhirnya menyadari bahwa Bagheera adalah pria yang dicintainya bro. Namun alih-alih marah dan kecewa, si cantik justru mendukung perbuatan si abang Jago. Ia tahu bahwa dunia butuh seorang seperti Bang Jago. Dan setelah pulih, Bang
Bang Jago mencari Kotian untuk menginterogasinya. Tapi saat tiba di rumahnya, ia mendapati seluruh keluarganya sudah tewas. Mereka semua dibunuh oleh Kotian sendiri. Kotian mengaku terpaksa melakukannya. Ia lebih memilih menghabisi keluarganya sendiri ketimbang mereka nantinya dihabisi oleh Rana, si bos besar sekaligus gangster yang paling ditakuti. Sementara itu, kehadiran Bagheera mulai menarik perhatian dari pusat. Seorang perwira CBI dikirim ke Mangalore untuk menangkapnya. Tapi baginya itu bukan sekadar tugas, itu adalah misi balas dendam. Ternyata keponakannya yang seorang polisi menjadi korban keganasan Bagheera. Namun Bang Jago pun turut bertindak. Diam-diam dia telah membentuk timnya sendiri. Dari dulunya yang bekerja seorang diri, kini dia punya orang-orang yang turut membantu menegakkan keadilan. Mulai dari anak SD hingga kakek tua pekerja pabrik. Namun masing-masing punya kelebihan sendiri. Singkat cerita, dengan semua perlengkapan karya timnya, Bang Jago memulai misinya menghancurkan bisnis Rana, si gangster yang paling ditakuti itu. Ia menghancurkan satu persatu jaringan dan sindikatnya, mulai dari dermaga hingga pabrik tua yang dijadikan tempat transplantasi organ dihancurkan oleh si Abang Jago, bro. Namun Rana bukan orang sembarangan. Ia menyadari ancaman dari Bagheera dan mulai membalas dendam. Dengan bantuan informan rahasia, Rana berhasil menemukan bahwa di balik topeng itu adalah seorang perwira polisi bernama Vedan, si Abang Jago, bro. Singkat cerita, Rana kemudian menculik si gadis cantik untuk memancing Bang Jago. Ia memberi dua pilihan, menyelamatkan kekasihnya atau menyelamatkan 50 orang yang akan ditenggelamkannya ke laut. Dalam kebingungan itu, Bang Jago akhirnya memilih menyelamatkan nyawa orang-orang tak bersalah. Meskipun hal itu juga berarti ia akan kehilangan cinta sejati. Namun sejak kematian kekasihnya, Bang Jago tak lagi menjadi seorang pahlawan. Ia telah berubah menjadi seorang monster yang menakutkan. Dan sasaran utamanya adalah Rana, si gangster itu, bro. Setelah tragedi di pelabuhan itu, Bang Jago akhirnya ditangkap CBI. Ia akan dibawa ke pusat, namun di tengah jalan, seorang CBI pengkhianat coba mengakhiri nyawanya. Tapi siapa sangka, para CBI lainnya malah membantu si Abang Jago. Mereka sadar Bang Jago sebenarnya bukan penjahat, melainkan musuh dari kejahatan itu sendiri. Tak hanya membebaskan Bang Jago, mereka juga memberikan informasi keberadaan Rana, si gangster. Singkat cerita, film sampai juga ke puncaknya saat Bang Jago mencegat kereta yang membawa ratusan orang yang akan diselundupkan ke Sri Lanka. Di atas kereta, satu persatu anak buah Rana dibantai habis. Rana sendiri berhadapan langsung dengan Bang Jago di atap kereta yang melaju kencang. Perkelahian mereka benar-benar sengit. Namun pada akhirnya kebaikan berhasil mengalahkan kejahatan. Bang Jago berhasil menyudahi perlawanan Rana. Ia menghabisi nyawanya sekaligus membalaskan dendam kematian kekasihnya. Tak sampai di situ, Bang Jago juga berhasil menyelamatkan ratusan nyawa korban penculikan dan perdagangan organ manusia itu. Dan beberapa hari kemudian, Vedan terlihat naik bus keluar kota. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan. Ia meninggalkan Mangalore dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Sementara itu, si CBI pergi bertemu Menteri Pusat Ramaswamy, orang yang ternyata adalah dalang dari bisnis kotor Rana. Dengan wajah dingin, si CBI berkata, "Mundurlah sebelum Bagheera datang mencarimu." Namun sayangnya sang menteri menolak untuk mundur dan akhirnya dia ikut menjadi korban si Abang Jago, bro. Wadidaw, mantap-mantap, bro. Gimana, seru juga kan filmnya, bro? Jangan kemana-mana ya, bro. Tetap di sini. Di mana lagi kalau bukan di Mageran Movie, bro.